Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel aku. Hari ini seperti yang kalian lihat, aku bareng Kak Ana lagi. Tapi hari ini spesial banget karena hari ini banyak hari ini ya. Karena hari ini kita mau bahas tentang pendidikan ya Teh. Ya, disponsori suara serak-serak manja. Mohon maaf suaraku lagi serak karena lagi batuk, jadi ya suaranya kayak cakrakan lumayan. Jadi kalau bentar dulu deh. Kalau Boleh, menurut lama juga boleh. kalau menurut Teteh pendidikan itu penting nggak? Penting banget dong, harus wajib penting. Kan dalam Islam juga wajib tuh cari ilmu. Tapi kan banyak nih sekarang kayak orang tua karena kebanyakan nih yang lulus misalkan kayak aku nih yang lulusan kuliah itu kebanyakan tuh nganggur. Jadi banyak banget kalau di kampung ya banyak banget yang bilang ya udah nggak usah kuliah aja ngapain gitu. Orang juga nanti emang kuliah buat apa, kan buat cari uang, ya udah langsung nanti beres SMA langsung kerja aja gitu. Itu sebenarnya gimana sih kalau menurut Teteh? Kalau menurut Teteh nih ya, bukan setahu sih, dulu pernah dengar, Teteh kan pernah dengar salah satu guru yang bilang, saat kalian ingin sekolah, jangan pernah berpikiran bahwa setelah sekolah atau sekolah itu untuk mencari pekerjaan, tetapi sekolah itu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Kalau masalah pekerjaan itu Bonus ya. iya, dan kita nggak bisa batasi aku lulus kuliah bakal jadi ini, enggak. Tapi kan kewajiban kita hanya ibaratnya gini, saat kita maaf banget kalau misalnya kita berpendidikan kurang, jadi maaf ada iklan lewat guys. Aduh, ini buyar teman-teman. Tapi kalau menurut Teteh gitu sih, intinya kalau misalnya kita niat sekolah itu niatnya untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Jadi nggak boleh menjudge, ngapain sih S1 nanti juga nganggur. Kalau itu mah masalah rezeki, kalau itu lebih ke masalah rezeki. Berarti sih. itu salah satu mindset yang sangat salah ya. Menurut Teteh ya, nggak tahu kalau orang lain. Kalau menurutku juga aku setuju sih, soalnya kan ya kita itu kalau nyari ilmu ya buat menambah wawasan. Kalau masalah nanti dapat kerjaan apa enggak itu kan namanya rezeki. Dapat kerjaan itu bonus ya, Iya, dapat betul. bonus dari kita mencari ilmu gitu. Ya udah langsung aja. Pertama dulu Teteh pas TK di mana Teteh? Teteh nggak TK. Oh, wow, Anak akselerasi. bawang SD gini deh, anak bawang SD. yang ikut gitu. SD-nya di mana? Di sini Cibatu, masih di kecamatan kita Langkap. 6 tahun. No, kelas 1 aja. Hah? Terus habis itu Kelas 2 di Tasik, Cineang, Karangjaya. nomaden, baru SD aja udah nomaden. Baru cerot udah pindah. Terus Terus SMP Teteh masih di Cineam sampai kelas 1. Terus berhenti SMP karena nggak bisa bayar SPP. Dulu kan masih belum gratis ya, masih zaman SPP dan masih harus beli baju kayak gitu loh, batik. Teteh berhenti, pokoknya tuh berhenti sekolah sampai semester 1 dan cuma ngelanjutin mondok. Terus tiba-tiba di akhir tahun kelas 1 kita tuh pindah ke Kalimantan. SMP. Iya, dan itu tuh Teteh udah berhenti ya, nggak sekolah ya, terus pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan pun nggak langsung sekolah, tapi kalau misalkan sore-sore kan di sana tuh MTS, sore-sore Teteh selalu naik pohon jambu, terus kayak ngebayangin pengen lanjut sekolah. Tiba-tiba setelah 1 bulan di Kalimantan, ada kepala sekolah yang nanya kenapa nggak sekolah dan lain sebagainya. Terus Teteh bilang SMP, tapi belum ada rapot karena nggak pernah ikut ulangan kan. Cuma ada kartu siswa. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa, masuk aja pakai kartu siswa. Jadi semester 1 Teteh tuh nggak ikut ulangan, tiba-tiba langsung 2 bulan terakhir mau kenaikan kelas, berarti semester 2 Teteh suruh masuk, naik kelas deh ke kelas 2, jadi kelas 1-nya 4 bulan doang. mantap. Lebih dari akselerasi berarti ya. Iya. Berarti di Kalimantan berapa tahun? Berarti sampai SMA. Katanya paling berkesan, apa yang paling berkesan di sana? Pertama, kalau misalkan Teteh nggak sama Allah nggak dipindahin ke sana, kayak tuh nggak mungkin untuk bisa sampai tahap kuliah gitu kan. Karena di Kalimantan itu Teteh bisa ngelanjutin sekolah. Kedua, di Kalimantan itu ada sistem yang kaya itu membantu yang kurang mampu untuk sekolah gitu. Oh iya. Iya, kan Teteh SMA nih beasiswa ya, beasiswa dari lembaga TPU Al-Mumtaz namanya. Jadi Teteh tuh sambil SMA sambil dibayarin kan, kayak bayar 2 juta sekian itu per semester. Terus Teteh sambil mondok, tapi di pondok itu Teteh nggak full belajar, jadi tukang masak gitu loh. Jadi tukang masak untuk santri-santri. Oh iya, yang di matbah di dapur ya.
Berarti itu beasiswanya full Alhamdulillah sama uang selama jajan? SMA. Oh enggak, cuma untuk semester dan bayar di pondok. Di pondok juga dibayarin sama bukan PT, lembaga. Tapi di pondok teteh sambil kerja kan, sambil masak, dan itu dapat uang jajan sekitar sebulan 300, 200. Jadi Lumayan zaman dulu lumayan ya. Zaman dulu gede jadi banget. nggak minta ke orang tua deh. Masya Allah. Berarti Kalimantan pindah sama orang tua. Iya, sama mama sama emak. Pindah lagi bisa jadi kuliah di Unigal itu gimana? Nah ceritanya dulu tuh pengen kuliah di Bandung, tapi alhamdulillah nggak lulus gitu ya. Kayak SNPTN kayak gitu nggak lulus pokoknya. Dan kebetulan di Ciamis itu ada UA dari kakaknya bapak teteh. Ya udahlah di Unigal aja katanya. Udah daftar di Unigal. Justru masya Allah dari Unigal itulah cita-cita teteh yang wah itu tercapai. Kamu cita-cita yang wah itu apa? Dulu pas teteh ya Allah pengen lanjut sekolah sampai kuliah dan pengen keluar negeri gratis. Pokoknya tuh pengen keluar negeri gratis aja. Sampai pas SMA itu di pondok kan suka ada bahasa Inggris yang pidato, dan teteh suka apa sih your ambition, I wanna go abroad. Dan itu selalu teteh bilang akhirnya pada tingkat 3 teteh berangkat ke Thailand. Alhamdulillah lolos dari Indonesia sendiri. Itu acaranya apa? Summer camp. Summer camp tuh gimana sih? Kayak kita tuh memperkenalkan budaya, kan kita ada 14 negara nih ASEAN termasuk Cina dan Jepang. Terus pesertanya itu 30, 15 dari Thailand itu tersendiri di beberapa university, 15 dari negara yang lain. Nah jadi kayak tuker kebudayaan gitu loh, tapi lebih dominannya memperkenalkan budaya Thailand ke kita. Seleksinya gimana aja? Seleksinya tes TOEFL pasti ya, kalau kita mau keluar tes TOEFL. Terus bikin esai. Bahasa Inggris, ya pastilah. Ya. Nggak mungkin ya saya Sunda. Teteh berdua sih sama temen dari kampus tuh. Terus Yang dia daftar. yang daftar, dipilih gitu tuh kayak ditunjuk dari kampus. Terus tapi ikut seleksi dulu. Dan karena jaringan tuh lemot di sana, email tuh lama banget. Itu kayak kita tuh udah jam apa sih deh namanya tuh? Apa sih kalau jam berakhir tuh? Deadline-nya tuh jam 5 waktu Thailand, dan kita tuh nguploadnya jam 5 lewat. Dan kita nguploadnya jam 5 lewat, ya udahlah udah nggak ada Harapan. udah berlalu aja. Terus teteh tuh ikut kayak kegiatan di Museum Asia Afrika tuh loh. Ada kegiatan mahasiswa seminggu. Pas pulang dari Bandung Asia Afrika, tiba-tiba dosen teteh yang lagi seminar di Thailand ngirim WA, "Nak, kamu lolos," katanya. Dan itu tuh lagi sakit langsung sembuh. Masya Allah, senang banget langsung ya. Senang banget, pokoknya senang banget. Dan awalnya sih deg-degan karena dulu katanya dari kampus nggak bisa full semua ya dibayarin, jadi setengah-setengah. Sedangkan kondisi ekonomi keluarga teteh kan nggak mungkin lah untuk itu. Ya udah teteh tuh niat menjual laptop tapi nggak jadi, dan kampus bilang ya udah full kan. Oh, jadi akomodasi semuanya sama hotel sama semua. Hotelnya kita disediain dari sana, penyelenggara dari beberapa iya. university. Jadi kita kesini tinggal berangkat aja. Terus di sana teteh ngapain aja? Tapi sebelum sana ada cerita lucu, pokoknya pulang pergi baru kan seumur hidup ke luar negeri sendiri, dan itu lagi bulan Ramadan kalau nggak salah. Bentar, teman teteh berarti nggak lolos? Si Teh Siti namanya. Oh, terus teteh tuh sendiri kan, jadi dianterin dari kampus cuma sampai bandara, udah masuk bandara sendirian. Jakarta? Ke Soekarno tuh. Adalah kata dosen teteh, nanti WA ya kalau nggak bisa. Iya pak. Kebayang sih, kayak mana nih? Betul banget. Dan teteh tuh makasih banget buat teman-teman teteh yang dulu tuh, iyalah makanya Allah tuh maha mengabulkan segalanya. Dulu tuh teteh dipinjemin sepatu sama temen nih ya, namanya lipstick dibawain 4, terus kayak baju olahraga tuh dari temen semua. Terima kasih. Pokoknya endorsean dari dulu ya. Tapi tuh pinjemin yang harus balikin. Bukan gratisan berarti. Dan udah nyampe bandara tuh kayak celongak celiyuk gitu kan, kata dosen harus kita tuh kelihatan pede, so pinter gitu aja, jangan ya gitu banget. Jangan kelihatan orang kampung gitu ya. Udah masuk gate, tiba-tiba saya tuh nyampe lah di Bangkok nih, di bandara Bangkok ya. Ngikut nih ceritanya ada kayak rombongan Cina, teteh tuh sok pede gitu, tret gitu kan. Saya padahal mereka ke WC, akhirnya teteh celinguk ke depan WC, kayak pura-pura ya hello mister, I am okay, kayak gitu, dan malu banget pokoknya. Terus baru deh lihat orang ada ke imigrasi kayak gitu kan. Dan itu tuh terjadi lagi pas teteh pulang ke Indonesia, so ikut orang kayak orang Inggris deh, teteh tuh pede banget jalan, oke, tiba-tiba depan WC lagi guys. Malu pokoknya, tapi itu seru banget pokoknya. Iya, itu kan itu pengalaman yang sangat
bisa dikenang gitu, Yes, salah satu memorable pokoknya. memorable banget. Terus di sana teteh ngapain? Berapa lama di sana? 2 minggu. Berarti cuma tesnya itu cuma TOEFL doang sama essay. Yes, TOEFL sama esai. Kalau nggak salah TOEFL minimal 500 berapa ya? 525 kalau nggak salah. Oh, berapa 2 minggu? Mm-mm. Ngapain aja? Banyak banget. Sebenarnya tuh kalau misalkan Dewi, kita lupa ada sih kita foto-fotonya kayak gitu loh. Banyak sih kegiatannya selama 2 minggu tuh full banget, dari mulai keliling Bangkok, kita ke kerajaan Thailand, kita ke sana sini lah, intinya budaya-budaya kayak gitu. Kan kata teteh mengenalkan gimana Budaya sih Indonesia. budaya Indonesia. Yang teteh kenalkan itu apa aja? Simpel aja sih, kalau misalkan dari paspornya ada. Kalau misalkan paspor Indonesia itu setiap lembarannya tuh kayak Iya, beda-beda. memperkenalkan fauna Indonesia, flora Indonesia. Tapi kalau dari negara itu polos gitu loh. Nah dari Iya. polos, ada teteh kayaknya deh. Gitu loh ya, wait. Bentar ya. Sambil ngobrol, nah itu tuh polos banget dan mereka ini apa terus kita jelasin ini flora dari Sumatera, ini flora dari mana gitu. Ya pokoknya seru banget. Aku kira semua paspor itu sama gitu, kayak Beda. paspor Indonesia yang tiap lembarnya beda-beda. Nggak punya, mereka jadi kayak lambang negaranya aja gitu loh dek. Dan itu tuh paling dekat sama yang dari Filipina. Mana ya, kayaknya ada deh. Bentar guys. Tapi nggak dibuka kayaknya ding. Mohon maaf ya. Mohon maaf, bentar. Sabar ya. Sabar kok tidak ada. Oh ternyata tidak ada di sini. Mohon maaf kalian ternyata terkena Ini cuma foto-foto doang. Foto teteh dulu di sana. harapan palsu ya. Ya maaf. Tidak apa-apa. Mohon maaf. Gitu. Yang teteh kenal itu masa teteh cuma kenal dari paspor sih, kan nggak mungkin. Iya, apa ya? Jadi 70% itu pengenalan Thailand ke negara ASEAN, 30%-nya pengenalan kita ke budaya lain. Kayak kita kan bawa kebaya, kita tuh harus bawa kebaya. Jadi kita tuh ngenalin ini loh baju tradisional atau ini baju nasional Indonesia kayak batik kayak gitu. Terus teteh tuh kayak bawa oleh-oleh wayang. Oh, dari sini. Mm-mm. Itu dari kampus tapi. Iya, dari kampus dan teteh pergi sama temen almarhum yang udah almarhum ke Raja Pola beli gantungan itu deh yang wayang kayak gitu. Sama bawa bukan suling, apa sih kalau di sini angklung iya, yang angklung. miniatur angklung kayak gitu. Udah, Dibawa ke kenalin. sana. Mm-mm. Terus dikenalin gitu. Mm-mm. Dan yang tantangan sih karena teteh puasa dan mereka enggak kan, cuma yang dari Oh, Malaysia lagi bulan yang puasa. pokoknya hono pisan we pokoknya. Seul geng seul. Mana cuacanya kan beda pasti ya. Apalagi itu dekat pantai Bangsen dan it's so hot banget pokoknya. It's so Kurma hot, hidung, guys. guys. Cantik yang putih itu cantik tapi hitam itu manis. Enggak, yang hitam juga ada yang cantik. Oh, teteh juga cantik. Enggak, masya Allah. Kan suka jadi Oke, next. Terus jadi malu-malu. Terus dari sana selama 2 minggu yang teteh paling kenal itu budaya mana? Kan 70% budaya Pastinya Thailand sih Thailand. karena kita Ya, tuh yang kayak yang Thailand kan pasti udah inget tuh, soalnya kan 70%-nya. Nah, 30% kan pasti yang 15 negara 14 ya. 15. 15 negara tuh pasti memperkenalkan negara mereka masing-masing kan. Yang paling diingat itu yang paling Myanmar, mereka tuh bajunya tuh pokoknya boleh dicek, baju tradisional tuh cantik banget. Terus kalau mau pepergian dan itu kayak acara adat kayak dikasih apa sih nggak tahu ya, dicoles kayak gini loh. Itu nggak tahu apa. Bepergian kemana? Kalau misalnya mereka tuh lagi ada kegiatan dan harus mengunjungi, mohon maaf, kayak apa sih kalau agama Buddha? Pura. Kayak gitu loh. Jadi mereka tuh kayak harus ada di cuil. Oh. Kalau di Bali mah di sini loh pakai beras kayak gitu. iya. Dan mereka tuh cantik-cantik banget sih. Myanmar paling berkesan. Paling besar Myanmar. Jadi ada setelah pulang dari sana, berarti tingkat berapa ke sana? 3. 3. Ada lagi nggak pergi ke luar negeri? Enggak. Karena Cuma- kan udah masuk proposal. Pokoknya pas teteh ke sana tuh teman-teman udah proposal. 3 mau ke 4 tuh udah ngajuin proposal gitu kan, karena teteh semester 2. Udah pas pulang mah udah puyeng skripsi. Pas pulang skripsian, ada niatan nggak TS2? Ada, pasti insya Allah ada kalau Allah mengizinkan. Tapi kalau sekarang sih impian terbesarnya pengen buka lembaga kursus aja sih. Kalau lembaga kursus berarti salah satu cita-cita teteh. Ada nggak sekarang kan alhamdulillah ya, maksudnya udah bukan punya segalanya, gimana ya, udah YouTube-nya udah lancar nih, terus udah bisa bangun rumah juga dari hasil YouTube.
Terus cita-cita keluar negeri gratis juga udah. Ada nggak cita-cita lembaga kursus juga udah mau bikin kan? Ada nggak cita-cita yang teteh kayaknya belum kecapai nih apa? Kalau ke Mekah itu pasti ya. Tapi Ya. teteh tuh pengen banget dari kecil, teman-teman pasti tahu teteh pengen ke India, ke Taj Mahal. Wah, pengen itu mahal. Kalau aku sih pengen keliling dunia sih. Oh, Apa sih? Switzerland. Ya. Itu kayaknya indah banget ya. Mm. Terus kayaknya kalau camper van gitu naik mobil kan itu kayaknya Lucu seru ya? banget ya. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan nanti Amin. bisa ke sana. Kayak air terjun, indah gitunya. Wah, indah pisan ya lah. Lagi ngomongin luar negeri sama Ujungnya aja. Sunda. Mohon maaf ya. Tetep aja lagamnya Sunda gitu. Kita cinta daerah. Jadi pesan teteh nih buat pendidikan apa? Buat pendidikan, buat anak generasi muda ya. Pokoknya buat para generasi muda jangan pernah sepelekan pendidikan. Ingat, karena ilmu itu nggak berat untuk dibawa. Beda sama kita punya tanah sehektar dan mau pindah bingung, nggak ada yang beli, pusing kan. Tapi kalau ilmu kita tuh pergi kemanapun nggak terlihat tapi bisa digunakan, dan itu sangat berguna banget bagi kita. Dan jangan saat kita menempuh ilmu jangan sampai berekspektasi tinggi tentang pekerjaan, karena nanti tuh akan kecewa atau apa sih sekolah mahal-mahal tapi nggak jadi apa-apa. Itu enggak, karena beda jalur. Kalau misalkan ilmu itu kewajiban kita untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Kalau pekerjaan itu beda jalur lagi. Kalau pekerjaan itu menurutku bonus sih. Jadi kalian tuh jangan berpikiran ya udahlah nggak usah sekolah, nggak usah tamatin, nggak usah lanjut kuliah, atau nggak usah, kalau yang udah kuliah kan biasanya udah ada yang kerja tuh, terus udah ada yang menghasilkan, terus pikir yaudah sih ngapain sih aku beresin kuliah, toh aku juga udah punya penghasilan. Itu salah banget ya, soalnya itu kan pendidikan tanggung jawab nomor 1. Kita kan dikasih tanggung jawab sama orang tua buat mencari ilmu gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu, itu pikiran-pikiran yang kalian harus Agak sisihkan. Ya meskipun iya sih pekerjaannya juga penting, tapi kan itu nanti itu juga pasti insya Allah kalau kalian usaha pasti nyusul ya. Soalnya kan usaha tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu maksudnya. Satu lagi, dan gini, saat kita menjalani hidup, teteh ini orangnya seorang pemimpi ya. Teteh bukan berasal dari keluarga yang serba ada, pengen mobil, pengen, no. Teteh dari kecil udah kerja sendiri, tapi teteh selalu punya impian. Dan ingat, kata-kata yang sering diulang itu akan Allah kabulkan selama itu baik. Jadi kita tuh harus punya impian besar, gak apa-apa diremehin. Ya udah, kalau kamu punya mimpi cepet bangun, atau kan suka ada yang kayak gitu ya. Tapi itu teteh tuh ngerasa banget semua yang terjadi saat ini di kehidupan teteh itu tuh dulu hanya sebuah hayalan dan kata-kata. Dan Allah tuh mendengar gitu loh. Kita boleh nggak punya apa-apa, boleh nggak punya uang, tapi kita punya Allah yang punya segalanya. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan cepat bangun, jangan tidur doang. Nggak usah, tapi mimpinya jangan di kasur doang. Jadi bermimpi tapi sambil rebahan, itu nggak mungkin kalian bakal capai mimpinya. Gimana setahun gitu, kayak aku nih setahun bermimpi tapi cuma di kasur doang, buktinya selama setahun. Dan mungkin kayak ada sih yang terlihat bikin kok pulau. Wah, ada Dewi udah krik. Oh, ada, mohon maaf sumpah ini loading banget, aku nggak ngerti nih hari ini loading parah. Ya udah pokoknya buat kalian jangan berhenti bermimpi, terus jangan berhenti untuk jangan patah semangat untuk mencari ilmu juga. Kalau misalkan kalian ada rezeki lebih di luaran sana buat nerusin, ada kesempatan juga. Pokoknya jangan sampai lah ilmu tuh harus dikejar sampai manapun gitu, karena makin banyak wawasan kita makin hidup tuh makin mudah gitu. Dan satu lagi nih teman-teman, dan jangan pernah jadikan alasan saya nggak punya uang untuk kuliah, saya nggak punya ini untuk kuliah, karena selagi kita berusaha Allah tuh pasti ngasih jalan. Dan sekarang tuh banyak banget loh beasiswa kayak gitu. Yang penting betul kata Dewi tadi, jangan hanya rebahan, karena nggak akan ada orang yang sukses karena rebahan. Jadi kalau mau sukses harus capek, karena kalau kita santai kita tuh nggak akan sukses. Intinya tetap semangat dan jangan pernah tinggalkan sholat, ibadah, doa dari orang tua itu paling utama. Merasa tertampar, jangan rebahan terus cenah. Ya udah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih teh udah selalu mensupport aku sampai kemarin udah tembus 4.000 subscriber. Terus sekarang udah mau request pin ya? Udah mau request pin, insyaallah doakan. Pokoknya terima kasih teteh selalu memberikan
semangat buat aku. Mungkin bukan cuma buat aku, bahkan banyak orang-orang di luar sana yang teteh bener-bener rangkul gitu loh. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan semua kebaikan teteh dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitupun sebaliknya, sukses selalu. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.